Bab 5. Penangkapan di bayang-bayang. Di tengah hiruk-pikuk kota yang sibuk, berita tentang meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap gadis di bawah umur memenuhi layar televisi dan laman berita. Suasana tegang menyelimuti masyarakat, terutama para orang tua yang khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. Benny Kurosawa, detektif muda yang penuh dedikasi, duduk di meja kerjanya membaca laporan-laporan yang terus bertambah. Ini sudah menjadi masalah serius, gumamnya, memandangi layar komputer yang menampilkan peta lokasi kasus-kasus yang dilaporkan. Pola-pola tertentu mulai muncul di pikirannya, seolah-olah kepingan teka-teki itu sedang tersusun dengan sendirinya. Pikirannya terganggu oleh telepon dari Rano Yoshida, sahabat dan rekannya. "Benny, kasus ini semakin parah. Orang-orang mulai panik. Apa kamu punya petunjuk?" tanya Rano dengan nada serius. "Sedikit, tapi aku perlu lebih banyak waktu untuk memastikannya," jawab Benny, tetap tenang meskipun tekanan terasa semakin besar. Saat Benny sedang mendalami bukti-bukti, kabar datang bahwa Ryuji Takahashi, detektif brilian dari Yokohama, akan bergabung dalam penyelidikan. Ryuji terkenal dengan pendekatannya yang cepat dan langsung, jauh berbeda dari Benny yang lebih analitis. Meskipun Benny merasa sedikit cemas, ia menyadari bahwa bantuan Ryuji mungkin akan mempercepat penyelesaian kasus ini. Ketika mereka bertemu di lokasi penyelidikan, Ryuji langsung menunjukkan sikap tegasnya. "Benny, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus bergerak sekarang sebelum ada korban lagi." "Aku setuju, tapi kita tidak boleh bertindak gegabah. Kita harus memastikan setiap langkah kita benar," jawab Benny dengan tenang. Rano, yang ikut bersama mereka, mencoba menjaga keseimbangan antara dua detektif ini. "Mungkin kita bisa mencari titik tengah. Ryuji bisa bergerak cepat, tapi kita juga harus tetap hati-hati," katanya. Beberapa hari kemudian, Benny berhasil menemukan petunjuk penting yang dilewatkan oleh semua orang. Ada pola jelas di antara lokasi-lokasi kejadian. Setiap serangan terjadi di dekat sekolah-sekolah tertentu, dan waktunya selalu berdekatan dengan jam pulang sekolah. Tapi yang paling mencurigakan, ada satu orang yang sering terlihat di sekitar lokasi kejadian, seorang pria misterius yang selalu tampak tidak menonjol di kerumunan. Benny mulai menyelidiki pria ini lebih dalam, memeriksa rekam jejaknya, dan menemukan bahwa dia pernah bekerja sebagai supir antarjemput sekolah. Kecurigaannya semakin kuat, dan dia yakin ini adalah pelaku utama yang selama ini mereka cari. Namun, saat Benny sedang merangkai semua bukti, Ryuji tidak sabar. "Kita sudah cukup tahu. Aku akan menangkapnya sekarang sebelum dia melakukan serangan lagi," katanya dengan nada tegas. "Ryuji, ini terlalu berisiko. Kita perlu memastikan semuanya terlebih dahulu," jawab Benny, berusaha menahan Ryuji. Tapi Ryuji tidak mendengarkan dan langsung pergi. Benny merasa tidak punya pilihan selain mengejar pria itu sendiri. Bersama Rano, ia mengawasi pria tersebut selama beberapa hari, memastikan semua pergerakannya. Akhirnya, Benny melihat pola jelas dalam gerak-geriknya. Setiap kali pria itu muncul di dekat sekolah, ada tanda-tanda bahwa dia sedang mengincar korban baru. Benny tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Dengan persiapan matang, Benny dan Rano mengikuti pria itu ke sebuah lokasi terpencil di dekat taman, di mana pria itu mencoba mendekati seorang gadis muda. Saat itulah Benny menyadari bahwa waktunya tepat untuk bertindak. "Kita harus menangkapnya sekarang," bisik Benny kepada Rano. Dengan penuh kehati-hatian, mereka mendekati pria itu. Benny, dengan ketenangan dan kewaspadaan yang luar biasa, mendekat dan menangkap pria itu tepat sebelum dia bisa melakukan aksinya. Ketika mereka membawanya ke kantor polisi, bukti-bukti yang dikumpulkan Benny selama ini memastikan bahwa pria itu adalah pelaku utama di balik rangkaian pelecehan tersebut. Di kantor polisi, Benny dan Rano berhadapan langsung dengan Ryuji yang terkejut melihat hasil akhir dari penyelidikan. "Aku tidak percaya kamu berhasil menangkapnya," kata Ryuji dengan nada kagum, meskipun ia mencoba menyembunyikannya. "Aku terlalu terburu-buru." Benny tersenyum tipis. Terkadang, sedikit kesabaran dan perhatian terhadap detail bisa membuat perbedaan besar. Rano menambahkan dengan nada bercanda, "Kalian berdua mungkin punya gaya yang berbeda, tapi pada akhirnya tujuan kita sama." Dengan pelaku utama di balik jeruji, kasus besar yang menakutkan seluruh Jepang ini akhirnya terselesaikan. Meskipun ketegangan awal antara Benny dan Ryuji cukup besar, hasil akhir menunjukkan bahwa kerjasama mereka bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mereka mungkin detektif dengan pendekatan berbeda, tetapi rasa hormat mulai tumbuh di antara mereka.